Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama khutbah Jumat Ustadz Mustafa yang berjudul Surga Diperuntukkan Bagi Orang Pemaaf. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi ya musyaffa'u khassana wa habana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafil ilali wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Inni usikum wa nafsi bittaqwallah. Inni usikum wa nafsi bittaqwallah. Inni usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengertian imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah termaktub di dalam kitabullah Al-Quran atau telah disampaikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Hadis, atau yang telah disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita. Ittaqillah haitsu ma kunta wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, haitsu ma kunta, dalam profesi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ketika kita melaksanakan satu dosa, ketika perintah Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita langgar, ketika larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita lalaikan, maka segeralah kita mengisi dengan kebaikan, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat dengan mengakui akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan untuk yang kedua kalinya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah kepada setiap manusia dengan akhlak yang baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, maka jangan ikut pula kita tidak berbuat baik kepadanya. Jika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka
ingatlah akan dua hal. Yang pertama, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabulkan doa-doa kita, akan tetapi syarat untuk terkabulnya doa belum ada pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita orang yang berbuat zalim kepada kita, dengan harapan status kita menjadi orang yang terzalimi. Dan ingat, doaul mazlum mustajabah. Pada saat kita dizalimi, maka di saat itu doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita pergunakan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang baik. Yang kedua, jika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka ingatlah, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan, man utiya fasyakara wa tuliya fasabara wa zulima faghfara. Barang siapa yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasyakara, kemudian dia mau bersyukur, wa betuliya fasabara, kemudian ketika dia berikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan musibah yang berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia fasabara, bersabar kepada Allah bahwa ini adalah sebuah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzulima faghfara, kemudian ketika dia ada dizalimi oleh seseorang, ketika ada orang yang berbuat zalim kepadanya, faghfara, kemudian dia mau mengampuni atau memaafkannya. Dalam hal ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan sabdanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tidak melanjutkan hadisnya, para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma lahu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didapat bagi orang yang mau bersyukur, mau bersabar dan mau memaafkan tentang orang yang berbuat zalim kepadanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dari alam kubur, wa hum muhtadun, dan dia adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, teringat akan satu kisah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan, jaa ahlul jannah, telah datang kepadamu orang yang ahli surga. Para sahabat yang saat itu berkumpul heran dan bertanya-tanya dan penasaran. Tiba-tiba yang datang adalah seorang sahabat Ansor. Dari wajahnya terlihat bekas air wudhu, bajunya lusuh, dan di kanan kirinya dia sedang memegang alas kaki. Dialah Abu Dhamdham. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang kedua begitu juga Rasulullah mengatakan, jaa al-jannah, telah datang kepada kalian seorang ahli surga. Hadirin para jamaah rahimakumullah, para sahabat pun penasaran. Orang yang dipromosikan oleh khairun nas wa khairul anbiya wa khairul mursalin, tentunya mereka para sahabat beranggapan bahwa orang yang dipromosikan masuk surga dan yang mempromosikan adalah seorang
sebaik-baiknya utusan Allah Subhanahu wa taala, pemegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun penasaran, ternyata yang datang untuk kedua kalinya adalah orang yang sama, Abu Dhamdham. Dari situ salah satu sahabat yang bernama Ammar bin Abdullah penasaran, tanpa diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ammar bin Abdullah meminta izin kepada Abu Dhamdham dan mengatakan, wahai Abu Dhamdham, aku penasaran, aku ingin bermalam di rumahmu karena sesungguhnya saya sedang ada masalah dengan keluargaku. Oleh karena itu izinkan kepadaku untuk bermalam di rumahmu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Abu Dhamdham pun mengizinkan kepada sahabat Ammar bin Abdullah, dan akhirnya selama 3 hari sahabat Ammar bin Abdullah bermalam di rumah Abu Dhamdham. Ternyata setelah diamati oleh sahabat Ammar bin Abdullah selama 3 hari, apa yang dilakukan oleh Abu Dhamdham, seorang yang dipromosikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahlul jannah, ternyata di sana tidak ada hal yang istimewa. Amma sahabat Abu Dhamdham hanya salat sehari semalam 5 waktu, dan sebelumnya diawali dengan salat qobliyah maupun ba'diyah, dan tidak terlihat pada malam hari dia qiyamul lail dan memperbanyak bacaan-bacaan dari ayat-ayat Allah ataupun berzikir kepada Allah. Inilah yang menjadikan Ammar bin Abdullah penasaran, dan kemudian pada hari yang ketiga dia mengatakan kepada sahabat Abu Dhamdham, wahai Abu Dhamdham, ketahuilah sesungguhnya aku bermalam di rumahmu tidak karena saya sedang ada masalah dengan keluargaku, akan tetapi wahai Abu Dhamdham, bukankah kami teringat akan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau adalah di antara ahlul jannah. Oleh karena itu aku penasaran dengan amal yang kau lakukan, sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kau dikatakan termasuk ahlul jannah. Apa wahai Abu Dhamdham amal yang menjadikan dirimu sehingga kau dicatat dan digolongkan ahlul jannah? Akhirnya hadirin rahimakumullah, Abu Dhamdham pun mengatakan, wahai sahabat Ammar bin Abdullah, sesungguhnya tidak ada amal yang istimewa yang kau lakukan, kecuali setiap malam sebelum aku tidur aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai sahabat Ammar bin Abdullah, ketahuilah tidak ada amal yang istimewa yang kulakukan kecuali setiap malam aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku dan dosa setiap kaum muslimin dan muslimat, dan maafkanlah kepada orang yang telah berbuat zalim kepadaku walaupun dia belum minta maaf kepadaku. Ya Allah, ampunilah orang yang berbuat zalim dan berbuat salah kepadaku walaupun dirinya belum minta maaf kepadaku. Aku maafkan dia, aku sedekahkan diriku kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, dalam kisah ini, dalam cerita dan hadis ini bisa kita ambil kesimpulan begitu mulianya orang yang memaafkan orang lain. Oleh karena itu, walaupun orang lain belum meminta maaf kepada kita, walaupun orang lain berbuat salah dan zalim kepada kita, mari kita berusaha memaafkan kepada mereka sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'fu amman dzalamaka, dan maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Hadirin rahimakumullah, di akhir khutbah ini akan saya sampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat,
atadruna manil muflis? Qalu al muflis fina man la dirhamalah wala mata'. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa yang dikatakan orang yang merugi? Siapa yang dikatakan orang bangkrut itu? Kemudian para sahabat pun menjawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata'. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut kami bahwa yang dinamakan orang merugi, orang yang bangkrut, yaitu orang yang tidak punya harta benda dan orang yang tidak punya perniagaan. Dia berdagang rugi dari hasil maupun labanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Wahai para sahabat, ketahuilah bahwa yang dikatakan orang merugi, yang dikatakan orang bangkrut, yaitu besok di yaumil qiyamah akan datang umatku dengan membawa pahala yang banyak, pahala haji, pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, dan pahala-pahala yang lainnya. Akan tetapi saat di dunia qad satama hadza wa akala mala hadza wa salaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi pada saat di dunia dia pernah melakukan zalim kepada saudara-saudaranya, dia pernah memakan harta temannya, dia pernah memukul temannya, dia pernah memfitnah saudara-saudaranya, dan pernah menggoreskan dan mengalirkan darah dari saudara-saudaranya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang di dunia yang telah dizaliminya sama-sama menuntut. Orang yang dimakan hartanya, orang yang difitnahnya, orang yang dizaliminya menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirinya tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih mempunyai hakul adami pada saat di dunia. Oleh karena itu Allah membuat kebijakan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatku tadi, oleh orang tadi, diberikan kepada orang yang mau menuntutnya. Hadirin rahimakumullah, maka habislah amal kebaikannya. Begitu mau masuk habis kebaikannya, mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi masih banyak orang yang menuntutnya. Oleh karena itu, kejelekan dosa dari orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Diberikan kepadanya kejelekan dosa-dosa dari orang yang menuntutnya, dibebankan kepada dirinya, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membawa amal banyak akan tetapi rugi di yaumil qiyamah karena amalnya habis, karena dituntut oleh orang-orang yang dirugikan, yang dizalimi pada saat di dunia. Hadirin rahimakumullah, melalui khutbah mimbar Jumat ini ada dua pesan dari hadis ini. Yang pertama, ketika kita berbuat zalim, berbuat salah kepada seseorang, maka segeralah kita memohon maaf. Yang kedua, jika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, walaupun orang berbuat zalim itu belum meminta maaf kepada kita, mari kita menyontoh kepada sahabat Abu Dhamdam untuk segera bisa memaafkan kepada mereka. Di akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna zinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak,
dan berilah kepada kami untuk mampu melakukannya. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang batil adalah batil, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa menjauhinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardh wa asyiyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika takhrujun. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi sya'ni minas syuhun. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-aminul ma'mun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum fi ma'indallahi rahibun wa mimma ladayhi rahibun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah la'allakum tuflihun. Allahumma warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw fil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an sittatil mutammimin li 'ashratil kiram, wa an sa'iri ashabi nabiyika ajma'in. Allahu arhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ansuril islama wal muslimin waj'al kalimataka hiyal ulya ila yaumiddin wa hdhuril kafarata wal musyrikin wal mulhidin wal mubtadi'in waslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin wamdud binasrika wa taufikika wa husna bidika mulka ru'usal muslimin wa junudal mu'minin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al hadzal balada wa sa'ira biladil muslimina aminan mutma'innan wa la taslub ni'mataka 'anna wa kun ma'ana haitsu kunna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, anta a'lamu bi jami'i dhunubina faghfirha, wa anta ya Allah a'lamu bi jami'i uyubina fasturha, wa anta ya Allah a'lamu bi jami'i hawaijina faqdiha. Allahumma qulna wal muslimin minasyaqawa ila sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal adzabi ila ar-rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isyaati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minadh dhulli ila al-'izzi wa minal ihana ila al-karamah wa minal ihana ila al-karamah wa minadh dhiki ila sa'ah wa minasy syarri ila al-khair wa minal usri ila al-yusra wa minal ibari ila al-iqbal wa minas saqami ila syikha wa minas sukhti ila ar-ridha
ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الغفلة إلى الإبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.